Dahulu kala semua negara hidup damai, dan semua itu karena adanya sosok Avatar yang mampu menguasai 4 elemen, yaitu air, tanah, api, dan udara. Namun saat Avatar tiada, negara api mulai menyerang dan membuat kehancuran. Namun saat ini, sang Avatar baru adalah pengendali udara yang masih muda dan belum siap memikul tanggung jawab yang besar itu sebagai Avatar. Ini adalah Aang, seorang anak ajaib dari suku udara di utara. Dari semua pengguna elemen udara, Aang adalah yang terhebat meskipun usianya masih anak-anak. Saat ini para pengguna elemen udara dari semua penjuru akan berkumpul di sana, dan Aang disuruh gurunya untuk membantu persiapan karena Aang terus bolos latihan karena bosan latihannya itu-itu aja. Namun tak lama para tamu ternyata sudah sampai, dan dengan buru-buru salah satu tamu meminta agar guru Aang segera memulai pertemuan karena sudah tidak ada lagi waktu. Di sana para tetua membahas Aang yang dipercaya adalah Avatar selanjutnya. Namun masalahnya Aang masih terlalu muda untuk memikul beban sebagai seorang Avatar. Namun tetua lain mengingatkan kalau Aang harus tetap diberangkatkan untuk segera berlatih karena dunia saat ini membutuhkan seorang Avatar. Kemudian guru Aang mencoba menjelaskan pada Aang tentang siapa dirinya. Dia coba menjelaskan di hadapan patung Avatar pertama yang berasal dari negara udara, yaitu Avatar Yanchen. Dan setelah tiada, Avatar bereinkarnasi bergilir ke negara lain, mulai dari Kuruk dari negara air, lalu Kyoshi dari negara tanah, dan Roku dari negara api. Dan dia bilang seharusnya Avatar selanjutnya adalah dari negara udara, yaitu Aang. Namun Aang yang diminta untuk berlatih agar menguasai 4 elemen masih tak terima karena dia harus meninggalkan rumah dan juga teman-temannya. Namun gurunya tak punya pilihan karena itu adalah takdirnya. Malam harinya Aang gelisah dan tak bisa tidur memikirkan perkataan gurunya. Dia yang sedang gelisah didatangi bison terbangnya bernama Appa. Aang yang sedang sedih mengajak Appa untuk terbang agar bisa berpikir jernih. Namun di sisi lain ternyata pasukan negara api sudah ada di wilayah negara udara dan mereka pun menjalankan serangan untuk membasmi seluruh pengguna elemen udara untuk mencegah lahirnya Avatar baru. Di saat negara api membasmi negara udara, Aang terjebak di laut karena badai. Dan saat mencoba untuk pulang, Aang dan Appa terhempas di telan ombak. Dan saat hampir meninggal, Aang kerasukan kekuatan Avatar dan membuat sebuah perisai berbentuk lingkaran. Di tempat lain, di sebuah camp tempat sisa dari pengguna elemen air di sisi kutub selatan, Sokka sebagai pemimpin kelompok mengajak adiknya Katara untuk mencari ikan. Namun saat mengarungi perairan, perahu mereka terbawa arus yang deras yang membuat mereka terdampar. Namun saat itu, Katara melihat ada yang aneh dari es di depannya. Sedangkan di sisi lain, kapal negara api sedang berlayar di sana. Katara yang melihat perahu mereka yang hanyut mencoba menggunakan kemampuan elemen airnya yang membuat air bergetar. Getarannya juga sampai ke kapal negara api. Namun getaran itu bukan dari kemampuan Katara, namun dari bongkahan es yang aneh yang meledak. Ledakannya juga terlihat dari kapal negara api. Dan dari cahaya itu keluar sosok Aang yang langsung pingsan. Melihat itu, Sokka awalnya ingin meninggalkan Aang karena takut dia membawa bahaya.
Namun Katara meyakinkannya kalau dia hanyalah anak kecil dan Sokka pun setuju membawa Aang. Di sana nenek Katara terkejut melihat Aang karena tak menyangka masih ada pengguna elemen udara yang selamat. Di kapal ternyata di sana ada pangeran dari negara api bernama Zuko yang sudah 3 tahun melakukan misi pencarian avatar. Dia yang melihat kilatan cahaya tadi yakin kalau itu adalah avatar dan meminta untuk mereka mendatangi kelompok yang ada di kutub selatan. Namun pamannya meyakinkan kalau itu hanya cahaya biasa dan tak perlu mengganggu desa kecil yang tak punya apa-apa. Namun Zuko tetap yakin karena itu tugasnya. Dan Aang yang tersadar bingung dengan tempat itu. Namun dia yang masih anak-anak malah ikut bermain dengan anak di sana. Namun Sokka sebagai pemimpin kelompok memarahi anak-anak karena tak waspada pada musuh. Aang pun bingung karena dia bukan musuh dan memperkenalkan dirinya bernama Aang. Namun dia baru sadar kalau apa tidak ada di sana. Aang pun terus memanggil-manggil apa. Orang di sana pun bingung siapa apa. Aang pun bilang kalau itu adalah bison besar yang terbang. Namun mereka tampak ragu. Namun tak lama apa benar datang. Mereka pun sangat kagum. Kemudian Aang disidang para warga. Aang pun menjelaskan kalau dia berasal dari pengembara udara dan seingatnya terakhir dia sedang melakukan festival komet besar. Mendengar itu, nenek Katara terkejut karena festival dan kemunculan komet besar itu terakhir kali terjadi di 100 tahun lalu. Dia juga bilang kalau Aang tidak tahu sebenarnya para pengendali udara sudah lama hilang dan kelompok yang pertama diserang negara api adalah pengendali udara. Itu artinya Aang sudah terjebak di dalam es selama 100 tahun dan dia adalah pengendali udara terakhir. Melihat Aang yang sedih, Katara mencoba menenangkannya. Dia juga bilang kalau dia juga jadi korban serangan negara api yang menghancurkan rumah dan membunuh ibunya. Sedangkan ayahnya yang pergi membalas malah tak pernah kembali. Ayahnya juga menjadikan Sokka yang masih 13 tahun untuk memimpin kelompok mereka. Dia bilang negara api sudah menghancurkan banyak negara. Namun pengendali air masih melawan, terutama di kutub utara, dan pengendali tanah masih berdiri kokoh. Karena perang, para pengendali air dilarang untuk melatih kemampuan mereka untuk menghindari diburu pasukan negara api. Namun Katara masih terus melatih kemampuannya secara diam-diam. Namun ia tetap tak berhasil. Aang pun mencoba memberikan sedikit pelajaran agar Katara menyeimbangkan kekuatan energi dan keseimbangan. Dan ternyata benar, akhirnya Katara sudah bisa sedikit memakai kemampuannya. Namun saat melihat keluar, mereka melihat kapal negara api yang sedang datang. Dan di sana Sokka juga sudah tahu dan mempersiapkan peralatan untuk bertahan. Di situ Katara bingung kenapa mereka datang, padahal sudah sangat lama tak muncul. Neneknya pun bilang mereka datang karena Aang, karena dia adalah avatar. Mendengar itu Sokka kesal pada Aang, karena setelah menghilang saat dunia membutuhkan, Aang malah merahasiakannya sekarang. Saat Zuko sampai, dia meminta agar mereka mengeluarkan orang yang bukan berasal dari kelompok mereka. Jika tak ingin tempat itu mereka hanguskan. Mendengar itu Sokka ingin memberikan Aang, namun Katara menahan dan menjelaskan kalau mereka tak boleh mengorbankan orang lain untuk keselamatan sendiri. Dan Aang, walau dia avatar, dia tetap sangat menderita karena kehilangan segalanya. Dan avatar adalah sebuah harapan. Sokka yang setuju, dia kemudian mendatangi Zuko dan mengusir mereka. Mendengar itu, Zuko pun langsung ingin menyerang. Namun Sokka menahannya dan meminta sebagai seorang satria agar mereka duel 1 lawan 1. Merasa harga dirinya tertantang,
Zuko pun setuju. Namun dengan kekuatan api dan Sokka yang hanya menggunakan tongkat, tentu saja Zuko bisa menang dengan mudah. Melihat itu, Aang langsung menyerang mereka. Dan membuat Zuko kaget sekaligus senang. Aang juga menyerahkan dirinya agar desa itu tak dihancurkan. Zuko pun senang dengan penawaran itu. Saat ingin pergi, Aang juga memuji Sokka karena menjadi orang pertama yang membelanya. Namun seperginya Aang, Sokka dan Katara langsung bersiap untuk menyelamatkan Aang. Sedangkan Aang dimasukkan ke penjara. Di sana paman Zuko juga menyapa Aang. Dan Aang juga diam-diam mengambil kunci dari penjaga. Kemudian dia kabur dari sana, namun dia tak sengaja masuk ke kamar Zuko. Dan melihat buku catatan tentang sejarah Avatar, dia pun mengambilnya. Saat ingin kabur, Aang ketahuan. Zuko pun menyerangnya. Namun, untungnya Katara dan Sokka membawa apa untuk menyelamatkan Aang. Kemudian, Aang membawa mereka ke tempat tinggalnya. Di sana, semua sudah sangat hancur. Aang juga melihat rangka dari gurunya yang membuat Aang sangat sedih dan marah. Sampai-sampai dia terasuki kekuatan Avatar dan membuat pusaran angin yang besar. You are my friend. Katara dan Sokka pun berusaha menyadarkan Aang yang tak bisa mengendalikan kekuatannya. Dan Aang berhasil tersadar dan langsung ditenangkan Katara. Melihat kenyataan itu, Aang pun bertekad akan melakukan semua yang diminta gurunya dahulu dan siap untuk melatih keempat elemen. Zuko yang kehilangan Avatar juga sangat marah. Ditambah lagi, dia tahu kalau bukunya telah dicuri. Pamannya mencoba meyakinkan Zuko kalau dia pasti bisa menemukan Avatar. Jadi guys, Zuko ini diperintah ayahnya untuk mencari Avatar sebagai kunci kemenangan negara api, dan jika belum menangkap Avatar, maka Zuko belum boleh pulang. Sedangkan Avatar, melalui buku milik Zuko, dia ingin mendatangi kuil Avatar terdahulu, yaitu Avatar Kyoshi. Sementara Katara dan Sokka berdebat. Katara ingin ikut dengan Aang untuk membantu Aang, sedangkan Sokka ingin pulang untuk menjaga kelompok. Namun perdebatan itu terpecah karena ada hewan di tas Katara. Hewan itu adalah lemur bersayap. Di sana Katara juga mendapat gulungan cara melatih pengendalian air yang dimasukkan nenek mereka. Itu juga menjadi bukti kalau nenek mereka mengizinkan mereka untuk ikut dengan Aang sang Avatar. Saat mereka pergi, lemur terbang mengikuti mereka dan Aang memberi dia nama Momo. Sementara Zuko dan pamannya mendatangi sebuah pelabuhan yang di sana juga ada markas Panglima Negara Api. Di sana mereka ingin mencari informasi tentang wilayah itu. Namun, Zuko yang tak ingin keberadaan Avatar diketahui orang lain tak setuju. Pamannya pun akan mencari alasan lain agar tak ketahuan. Sedangkan Aang dan lainnya sudah sampai di kuil Avatar Kyoshi. Sokka dengan sesuka hati langsung masuk tanpa izin, dan hal itu membuat mereka ditangkap para penjaga kuil. Katara mencoba menjelaskan kalau Aang adalah Avatar, namun mereka tetap tak percaya, hingga tiba-tiba patung Avatar Kyoshi mengeluarkan cahaya ke arah Aang. Mereka pun dibawa ke balai desa. Di sana tetua ingin mengusir Aang dan lainnya, karena pulau itu merupakan pulau yang mereka isolasi untuk mengamankan kuil dan tak terdampak dengan perang. Dia juga tak percaya kalau Aang adalah Avatar. Aang pun mencoba meminta tolong karena dia ingin belajar cara menjadi Avatar. Dan itu dilakukan untuk menyelamatkan dunia dan menjadi dunia yang bahagia. Suki, komandan pasukan yang juga anak dari tetua, meminta ibunya untuk memberikan kesempatan
agar Eng membaca buku-buku mereka. Namun, ibunya masih takut karena di masa perang, semua musuh pandai menyamar. Namun, untuk menghargai ajaran Avatar Kyoshi tentang tolong-menolong, Ibu Suki mengizinkan mereka menginap. Namun, hanya 2 hari saja. Eng pun sangat berterima kasih untuk kesempatan itu. Di sisi lain, Zuko dan pamannya mendatangi Panglima Zhao di sana. Mereka meminta peta dengan alasan ingin berburu cumi-cumi. Karena yang minta adalah pangeran, Zhao pun akan memberikan petanya besok. Namun dia menaruh curiga dengan mereka. Sementara Suki yang ingin memanggil Sokka untuk makan, dia yang tak pernah melihat pria selama ini tampak tertarik melihat tubuh Sokka. Sedangkan Katara, dia melatih jurus dari gulungan. Dia juga menyuruh Eng untuk segera berlatih. Namun Eng tampak ragu karena dia tak biasa dilatih orang lain selain gurunya. Saat makan, Momo mengambil makanan Sokka yang membuat mereka kurang akur. Dan anak desa yang tahu Eng pengendali udara penasaran dan Eng pun menunjukkan kepada mereka selayaknya anak kecil. Eng pun ikut bersenang-senang dengan anak-anak lainnya. Melihat itu, Suki baru merasakan suasana kehadiran orang lain karena mereka sudah sangat lama mengisolasi diri, yang membuat dia semakin penasaran bagaimana dunia luar. Namun ibunya hanya fokus melindungi desa dan meminta Suki agar Eng dan yang lainnya tak lama di sana. Di tempat lain, Zhao mendapat laporan kalau Zuko telah menemukan Avatar. Dia pun segera menyuruh mereka mencari semua informasi tentang Avatar. Di tempat lain, Sokka yang berlatih didatangi Suki. Sokka pun menunjukkan kemampuannya, namun saat Suki menunjukkan kemampuannya, Suki jauh lebih hebat. Tak mau kalah, Sokka mencoba mengeles, bilang dia lebih mahir bela diri. Suki yang tak pernah berbicara dengan orang luar, gak ngerti basa-basi. Dia malah langsung ngajak Sokka untuk duel. Sementara Eng, dia sudah mencari buku-buku, namun masih tak menemukan jawaban. Jadi, Avatar Kyoshi dulu hanyalah seorang pelayan kerajaan, namun entah mengapa Avatar bereinkarnasi kepadanya. Melihat Eng yang bingung, akhirnya Katara berhasil menemukan sesuatu. Ternyata semua avatar saling terhubung, yang artinya jawaban dari semuanya hanya ada di dalam diri Eng. Jadi harus mencari cara untuk berkomunikasi dengan para avatar. Di pasar, Zuko yang ingin mengambil peta tak melihat kapal Zhao, yang ternyata menurut warga, Zhao sudah pergi dari subuh menuju Pulau Kyoshi, tempat Eng sekarang berada. Zuko pun yakin kalau Zhao sudah tahu tentang Avatar. Mereka pun bergegas untuk sampai di Luan ke sana. Sementara Sokka yang sedang lewat melihat Suki melatih prajuritnya. Sokka tampak sangat ingin ikut berlatih. Menyadari itu, Suki pun memanggilnya dan mengajarinya. Di kuil Avatar Kyoshi, Eng mencoba berkomunikasi dengan Avatar Kyoshi. Kembali ke Suki dan Sokka, karena latihan yang sangat dekat ditambah Suki yang tertarik dengan Sokka, membuat mereka terbawa suasana. Dan saat Suki menghapus make up-nya, Sokka pun terkesima dengan kecantikannya. Kedekatan mereka juga dilihat ibu Suki yang tampak senang. Suki sangat senang dengan kedatangan Sokka yang membuat dia tahu tentang dunia luar. Dengan suasana itu, mereka yang hampir cem-cem batal karena lonceng bahaya berbunyi. Sedangkan Katara yang tahu ada musuh mencoba menyadarkan Eng, namun tak bisa. Di alam bawah sadar, Eng sedang bertanya pada Kyoshi cara jadi avatar. Kyoshi bilang, Eng harus jadi sangat kuat untuk bisa menyelamatkan dunia. Kembali ke Zuko, menyadari kalau pasukan Zhao di Luan sampai, dia pun kesal, takut
mereka mendapatkan avatar. Namun pamannya mendapatkan ide dan yakin kalau Eng datang ke arah kuil avatar Kyoshi. Dan di desa, Zhao meminta untuk diberikan tamu yang datang kemarin. Namun Ibu Suki tetap kekeh bilang kalau tak ada yang pernah datang kecuali kedatangan Zhao dan pasukannya. Zhao yang tak percaya akan menggeledah seisi desa. Namun Ibu Suki dan lainnya langsung menyerang. Di kuil, Eng belum sadar dan avatar Kyoshi memarahi Eng yang takut melukai seseorang. Padahal karena dia menghilang sudah jutaan nyawa yang hilang. Kyoshi pun mengajarkan Eng kalau untuk mendapatkan kedamaian maka harus ada pengorbanan. Bahkan mengorbankan nyawa sendiri karena itulah tugas sang avatar. Sementara di desa, Suki dan yang lainnya sangat kesulitan melawan pasukan Zhao. Ibu Suki pun bertanya kemana avatar. Sedangkan Eng dan Kyoshi masih berdebat dan Katara terpaksa melawan Zuko untuk melindungi Eng yang belum sadar. Sedangkan Kyoshi yang kesal dengan Eng yang ragu dan banyak alasan kemudian merasuki tubuh Eng untuk menunjukkan kekuatan avatar. Katara yang ingin diserang Zuko pun langsung ditolong sosok avatar Kyoshi yang membuat Zuko ketakutan. Pasukan Zhao juga dihajar oleh avatar Kyoshi yang membuat mereka takut dan mundur. Setelah itu, Eng pun sadar kembali dan agar tak membahayakan tempat itu, mereka pun akan pergi. Ibu Suki dan semua warga juga sungkem kepada Eng karena benar kalau Eng adalah sang avatar. Namun sebelum pergi, Sokka mengajak Suki untuk ngobrol. Mereka pun mengungkapkan perasaan masing-masing, namun mereka tetap tak bisa bersama karena keadaan. Dan untuk kenang-kenangan, Suki memberikan ciuman dan juga kipasnya kepada Sokka. Setelah bertemu avatar Kyoshi, Eng semakin yakin dengan tugasnya sebagai avatar. Kyoshi juga bilang kalau desa air di sebelah kutub utara akan diserang. Mereka pun memutuskan akan ke sana karena di sana juga ada guru hebat yang bisa mengajari Eng teknik pengendalian air. Sementara Zuko dan Panglima Zhao akhirnya bekerja sama untuk memperkuat kemampuan untuk menangkap avatar. Namun informasi tentang avatar harus tetap dirahasiakan. Namun Panglima Penjilat malah diam-diam mengirim surat ke Raja mengabarkan tentang dirinya yang melihat avatar. Tak lama suratnya pun sampai ke Raja Ozai, negara api. Di tempat lain, sekelompok warga yang terintimidasi dengan raja ingin melakukan pemberontakan. Dengan menyamar sebagai pasukan penjaga, salah satu dari mereka berhasil membuka pintu. Namun saat berhasil masuk, ternyata rencana mereka sudah diketahui raja. Dan ternyata salah satu rekan mereka adalah putri sang raja. Raja pun langsung membakar mereka karena terlalu yakin dengan kedatangan avatar. Dan sang putri bernama Azula juga tertawa. Namun Raja Ozai langsung menunjukkan surat Panglima Zhao tentang avatar. Azula pun tampak khawatir karena abangnya berhasil menemukan avatar. Kembali ke Eng. Dia sedang mengajari Katara yang kesulitan menyempurnakan tekniknya. Eng menyuruhnya untuk tenang dan fokus ke perasaannya. Namun karena Katara teringat kejadian perang, dia pun gagal melakukannya. Namun datang Sokka dan Momo yang mengumpulkan makanan dan mereka pun segera pergi. Namun saat melintas, Eng melihat ada yang terbang sama seperti alat yang dia pakai dan yakin itu adalah pengendali udara. Mereka pun memutuskan untuk singgah ke sana. Di kapal, Zuko yang yakin Eng masih ada di wilayah selatan meminta mereka segera mencari. Namun Zhao datang dan bilang agar mereka meminta bantuan informan agar mempercepat pencarian. Zuko yang tak ingin rumor avatar menyebar ingin menolak, namun dia tak punya pilihan lain. Melihat Zuko tak suka dengan Zhao, salah satu anak buah Zuko pun memberitahu kalau Zhao adalah perwira yang gagal tes 3 kali.
Namun, Zuko justru memaki karena dia lancang berbicara padahal tak ditanya. Pamannya pun menasehati Zuko kalau Letnan Ji tidak ada maksud lancang. Namun Zuko yang keras tak ingin militernya tak mengikuti peraturan yang berlaku tentang bersikap. Kembali ke Aang, jadi tempat yang mereka datangi adalah kerajaan tanah. Dan untuk masuk ke sana, menurut salah satu warga, sangat sulit untuk orang asing. Namun Katara dengan ramah meminta tolong agar pria itu membantu karena mereka ingin bertemu teman mereka. Pria itu pun dengan senang hati membantu karena dia yakin mereka adalah orang baik. Dia juga tampak tertarik dengan Katara. Dan untuk mengelabui penjaga dengan bilang Katara adalah istrinya dan Sokka abang ipar yang bisu. Tak lama setelah masuk, Aang yang melihat orang terbang segera mengejarnya. Namun ternyata itu bukanlah pengendali udara, namun hanya seorang anak yang terbang dengan alat. Namun tiba-tiba ada sebuah ledakan. Aang pun segera membantu memadamkan api, dibantu Katara dengan airnya. Ayah dari anak itu juga datang menyelamatkan anaknya. Dia juga memberitahu di mana rumahnya. Setelah membantu warga, Aang dan lainnya berada di rumah anak itu yang ternyata ayahnya adalah seorang mekanik kerajaan. Terlihat juga Sokka sangat tertarik dengan karya pria itu. Mengetahui anak itu bukan pengendali udara, Aang dan lainnya pun pergi melanjutkan perjalanan. Namun Aang yang melihat warga terluka karena efek ledakan yang katanya dari penyusup negara api. Aang memutuskan untuk kembali dan membantu mereka, karena jika ingin membantu dunia, maka dia harus membantu satu persatu. Di kerajaan, Putri Azula sangat khawatir dan kesal dengan keberhasilan abangnya. Dia takut abangnya akan menjadi pewaris tahta. Dia pun mulai memikirkan cara melawan abangnya. Mengetahui Aang adalah avatar, anak itu sangat senang karena cerita mendiang ibunya ternyata benar. Namun ayahnya mengingatkan kalau mereka jangan buat masalah agar selamat. Aang pun memberitahu tujuannya hanya untuk membantu. Anak itu pun memberitahu di mana lokasi penyusup pembuat bom, yaitu di sebuah gua dan pergi di esok hari. Namun ayahnya melarangnya karena anaknya harus membantunya menyelesaikan proyeknya. Sokka yang sedari tadi tertarik langsung menawarkan diri. Kembali ke Zuko, dari informan mereka tahu kalau Avatar ada di kerajaan Amasu atau kerajaan tanah. Lokasi itu adalah musuh utama kerajaan dan masuk ke sana sangatlah berbahaya. Zuko pun bilang kalau dia dan pamannya akan masuk dan menyamar di sana. Namun Panglima Zhao bilang kalau terjadi sesuatu di sana maka mereka tak bisa membantu. Kembali ke Omashu, Katara yang sedang berlatih melihat pria mekanik berjumpa orang mencurigakan. Namun saat dia mengintip, pria yang membantu mereka kemarin datang. Jadi pria yang ditemui si mekanik adalah mata-mata negara api. Dan dia selalu menjual semua informasi alatnya kepada mata-mata itu. Mengetahui itu, Katara ingin melapor ke Aang. Namun pria itu malah mengajak Katara untuk lebih dulu mengurus si mata-mata dan mengenalkan namanya adalah Jet. Namun ternyata si mata-mata tahu kalau dia diikuti dan sudah mengajak dua temannya. Namun Jet tak takut dan langsung menyerang mereka dibantu Katara. Saat sudah terpojok, Jet bersiul dan ternyata teman-teman Jet juga sudah siap di sana. Dan mereka pun berhasil mengalahkan musuh. Di sisi lain, Sokka yang membantu si mekanik terlihat sangat berbakat karena memberikan banyak masukan. Pria itu pun memujinya berbakat. Namun Sokka bilang kalau itu hanya sebuah hobi saja, karena ayahnya hanya mau dia menjadi kesatria. Sang mekanik pun menasehati Sokka bahwa menjadi kuat tak harus jadi kesatria, namun memiliki bakat itu adalah anugerah yang harus dia manfaatkan. Sementara Katara
dia dibawa ke kelompok Jet. Mereka adalah anak-anak korban perang. Mereka yang sudah tak percaya dengan rajanya membuat pergerakan kemerdekaan. Di gua, Aang melihat bom dari mata-mata negara api yang terbuat dari jeli. Melihat itu, Aang jadi tahu kalau pelakunya bukanlah pengendali api, karena pengendali api tak perlu bom jeli. Di camp, Jet dan Katara saling berbicara pengalaman mereka saat perang. Jet bertanya apa kenangan Katara dengan ibunya, namun Katara hanya ingat kisah sedihnya saja. Jet pun menyadarkannya untuk mengingat kenangan ketika ibunya masih hidup. Mengingat itu, Katara sedikit lebih tenang. Dia pun akhirnya bisa mengontrol emosinya dan berhasil mengendalikan kekuatannya. Di kerajaan, Azula mengirim pesan pada Zhao agar dia mengirim semua informasi tentang Avatar dan abangnya Zuko. Dan dia berjanji jika dia berkuasa, maka Zhao akan dapat posisi bagus. Zhao pun sangat senang dengan pesan itu. Ia pun menyuruh bawahannya untuk mencari informasi dari anak buah kapal Zuko, yaitu Letnan Ji, orang yang sering dimaki Zuko. Di rumah mekanik, Aang datang mengatakan kalau pelaku pengeboman adalah Jet. Buktinya dari jubah yang ditemukan di gua. Namun Katara yang tahu tentang Jet menyangkalnya sampai dia ribut dengan Sokka karena menurutnya si mekaniklah pelakunya karena dia pengkhianat. Dan untuk membuktikannya, dia pun mencari Jet. Namun Katara mengetahui fakta kalau Jet sedang menjebak si mekanik dengan menukar kopernya dengan koper bom jeli yang nantinya akan diledakkan saat si mekanik menemui raja. Katara pun sangat kecewa dengan Jet karena demi ambisinya dia mengorbankan orang yang tak bersalah. Pengeboman kemarin juga ulah kelompok Jet. Katara pun mengajak Aang dan Sokka untuk menyelamatkan raja dan mekanik. Namun saat keluar, mereka dihadang Zuko yang sudah masuk ke sana. Aang pun menyuruh Katara dan Sokka membantu si mekanik dan dia akan mengurus Zuko. Untuk menghindari ketahuan penjaga, Zuko dan Aang berkelahi hanya dengan kekuatan fisik. Sedangkan Sokka dan Katara agar cepat sampai, mereka menaiki sebuah gerobak berjalan yang langsung mengarah ke istana. Kembali ke Aang, dia ketahuan telah mengambil buku Zuko. Zuko pun marah dan menggunakan apinya, sementara Katara dan Sokka berhasil menggagalkan misi Jet. Oh no. Aang berusaha memadamkan api perbuatan Zuko, sedangkan Zuko karena ketahuan dia pun berlari dan pamannya berkorban agar Zuko bisa keluar dari sana. Namun Aang juga ikut ditangkap. Ternyata Aang dan paman Zuko berada di penjara yang sama, dan menurut paman Zuko, penjara itu adalah penjara paling kejam. Sedangkan Sokka, dia menginterogasi si mekanik. Apa alasannya berkhianat? Namun si mekanik, dia melakukan itu karena terpaksa, karena negara api mengancam akan membunuh anaknya. Namun anaknya tetap tak suka dengan tindakan ayahnya. Namun kemudian datang Katara yang mengabarkan kalau Aang di penjara. Di hutan, tentara penjaga sedang lewat dan ada penyusup yang berhasil mengambil seragam salah satu penjaga. Dan dia adalah Zuko. Aang di dalam penjara teringat dengan temannya dulu yang berasal dari sana. Temannya itulah yang membuat peluit untuk memanggil apa. Dan setelah sadar, paman Zuko menjelaskan situasi dunia sekarang. Dia bilang kalau adiknya sang Raja Api hanya fokus pada kemenangan dan rela mengorbankan apa saja, bahkan orang yang tersayang. Aang pun yakin inilah alasan Zuko menangkapnya untuk kesenangan ayahnya. Namun paman bilang tujuan Zuko bukanlah itu. Namun Zuko hanya ingin mengembalikan kehidupan lamanya dan bilang kalau dia berhutang budi pada Zuko. Di rumah mekanik,
Sokka dan Katara mencari tahu cara menyelamatkan Aang. Dari anak mekanik, mereka disarankan untuk masuk lewat sebuah gua rahasia. Namun gua itu rumit dan juga angker. Mau tidak mau, Sokka dan Katara pun harus mengambil jalan itu. Kembali ke penjara, Paman Zuko dibawa ke tempat kerja paksa yang mana siapapun yang pergi ke sana tidak pernah kembali, sedangkan Aang harus menghadap raja. Di sana, sang raja yang sudah tua dan pikun ternyata tahu kalau Aang adalah sang avatar, yang ternyata raja itu adalah teman Aang yang dulu membuat peluit untuk apa. Kembali ke Katara, dia yang sedang mempersiapkan bekal didatangi Jet. Di sana mereka berdebat karena Jet tak menyangka Katara menghalanginya. Namun Katara hanya ingin menyadarkan Jet untuk tak kehilangan rasa cinta karena ambisinya. Katara pun menjerat Jet agar tak mengganggunya. Di penjara, Zuko berhasil masuk, namun pamannya sudah tiada. Dia pun ketahuan prajurit lain. Dia pun beralasan kalau dia terlambat. Penjaga itu pun memberitahu kemana pamannya dibawa. Namun, mendengar Avatar juga ditahan di sana, Zuko jadi bimbang harus memilih siapa. Sementara Aang dia diberi jamuan makan. Namun sang raja yang bernama Bumi sengaja memberikan makanan berdaging, padahal dia tahu Aang tidak makan daging. Aang pun merasa kalau Bumi sedang mengujinya. Bumi membuat itu karena Aang suka bermain. Aang hidup selama 100 tahun, namun tak hidup 100 tahun. Dia kesal saat dia mengalami hal buruk, Avatar malah pergi menghilang dan tidur. Namun Aang berusaha menjelaskan kalau itu sebuah tragedi dan minta dibebaskan karena dia harus ke Kutub Utara untuk berlatih dan menyelamatkan dunia. Di tempat lain, Katara dan Sokka sampai di gua itu. Di sana mereka malah berjumpa sekelompok penyair. Mereka pun senang karena gua itu tak semenyeramkan yang dirumorkan. Karena para penyair nyaman di sana. Namun penyair itu menunjukkan gua sesungguhnya. Dia juga bilang cerita di balik gua itu. Jadi dulu gua itu dibuat oleh pasangan yang harus berjumpa diam-diam karena desanya yang bermusuhan. Mereka pun belajar dari teladu tanah dan berhasil menjadi pengendali tanah pertama. Namun setelah guanya jadi, suatu hari salah satu dari mereka tak datang karena dia dibunuh dalam sebuah serangan. Si wanita pun marah dan menyerang kedua desa dan berhasil menjadikan mereka satu yang sekarang jadi kerajaan Omashu yang menjadi simbol cinta mereka. Dia juga memperingatkan Katara dan Sokka untuk berhati-hati karena tak ada yang pernah berhasil kembali dari sana. Di perjalanan, Paman Zuko memprovokasi penjaga agar dia bisa memberikan tanda pada Zuko. Sementara Aang dibawa Bumi untuk bermain. Di sana Aang banyak terkena jebakan. Bumi melakukannya agar Aang sebagai avatar berhati-hati di setiap langkahnya. Sedangkan Zuko, dia memutuskan memilih menyelamatkan pamannya dan dia juga berhasil menemukan tanda dari pamannya. Kembali ke Sokka, mereka sudah ada di dalam gua. Sokka yang memahami arti cinta, bercahaya dalam gelap, menyuruh Katara mematikan lampu, dan terlihatlah cahaya dari gua itu. Mereka pun mengikuti arah dari semua cahaya itu. Namun Katara tak setuju karena cahaya itu tak berpola. Sokka yang merasa pemimpin tetap ingin mengikuti instingnya. Katara pun kesal dan menyinggung perasaan Sokka tentang kemampuan kepemimpinannya. Namun akhirnya mereka berhasil menenangkan emosi mereka dan melanjutkan perjalanan. Kembali ke Paman Zuko, mereka sedang istirahat. Di sana penjaga yang kesal dengan negara api menjelaskan efek buruk yang terjadi karena ulah egois negara api. Mereka harus mengirit makanan dan kehilangan orang tersayang mereka. Namun Paman Zuko bilang itu sudah berlalu dan mari membuat dunia yang lebih baik. Penjaga itu pun marah dan ingin menyerang Paman Zuko.
Penjaga juga menyinggung kalau Paman Zuko pasti tak paham apa yang dirasakan mereka karena Paman Zuko tak pernah kehilangan. Namun Paman Zuko sebenarnya tahu perasaan mereka karena dia juga tak ingin peperangan ini yang merenggut nyawa putra satu-satunya. Dan saat kesedihan itu, Zuko lah yang menenangkannya. Kembali ke Katara dan Sokka, mereka mendapati jalan itu buntu. Namun dalam situasi yang membingungkan itu, mereka menjadi semakin dekat satu sama lain. Namun saat mereka sudah memilih jalan lain, jalan itu tetap buntu, seakan jalan itu bergerak. Di istana, Aang mencoba menyadarkan temannya untuk kembali ke dirinya yang dulu, yang semangat dan penuh harapan. Namun Bumi kesal karena Aang sebagai avatar berpikir sebagai anak-anak dan mengira dunia seperti bayangan anak-anak, dan dia tak peduli dengan tanggung jawab sebagai avatar dan lebih memilih asik untuk bermain-main. Bumi pun mengajak Aang untuk bermain untuk yang terakhir kali. Jadi permainan terakhir yang dimaksud adalah pertarungan sampai ada yang mati. Kembali ke Katara dan Sokka. Dalam kebingungan itu, mereka dikejutkan dengan kemunculan teladu tanah yang ada di legenda. Sementara Paman Zuko, akhirnya Zuko berhasil menyelamatkannya. Di sana pamannya membiarkan para penjaga tetap hidup agar tak ada lagi yang terluka. Namun karena itu dia diserang secara diam-diam. Zuko kesal pada pamannya, namun pamannya langsung mengajak Zuko bergegas kabur. Kembali ke Katara dan Sokka, mereka berusaha kabur dari kejaran teladu tanah. Namun akhirnya mereka menemukan jalan buntu dan berpegangan tangan karena pasrah dengan keadaan. Namun tiba-tiba teladu itu tak menyerang mereka, yang ternyata teladu itu buta dan dia bergerak hanya dengan perasaan. Jadi inilah yang dimaksud cinta bersinar di dalam kegelapan. Sokka pun mencoba meminta tolong pada teladu agar ditunjukkan jalan, dan teladu itu pun membukakan jalan pada mereka. Sementara Aang masih bertarung pada Bumi, karena Bumi tak mau diajak untuk berhenti. Dia sangat kesal pada Aang, karena di saat dunia dan teman-teman membutuhkan Aang, dia malah hilang dan Bumi harus menjalani hidupnya dengan penderitaan. Hingga karena amarahnya Bumi hampir saja tertimpa runtuhan, dan untungnya Aang menahannya. Aang meminta Bumi untuk berpindah karena dia sudah tak sanggup menahan dua batu sekaligus. Namun Bumi seakan putus asa dan meminta Aang membiarkannya mati, dan untungnya Katara dan Sokka sudah sampai di sana dan berhasil membantu Aang. Namun hal itu malah membuat Bumi marah karena Aang curang menggunakan bantuan teman. Namun Aang menjelaskan pada Bumi kalau memang itulah yang dia mau, bertarung sebagai avatar dengan bantuan teman-temannya. Aang juga menunjukkan peluit buatan Bumi yang masih ia pakai untuk membuktikan kalau dia menghargai pertemanan mereka. Bumi pun akhirnya luluh pada Aang. Namun saat Aang akan pergi, Bumi meminta satu permintaan pada Aang. Sedangkan Zuko dan pamannya berhasil keluar dari sana. Mendayung dengan pamannya membuat Zuko teringat saat dia disuruh pergi mencari avatar. Pamannya dengan tulus ingin ikut menemani Zuko. Kembali ke Aang, mereka ingin kabur malah dikejar tentara api. Mereka pun berusaha melawan. Katara juga berhasil melumpuhkan musuh dengan trik es yang baru ia ciptakan. Namun, saat di perjalanan, Aang sedih melihat hutan yang hancur karena ulah negara api. Mereka pun mendarat untuk melihat. Aang sangat merasa bersalah karena dia sebagai avatar telat menyelamatkan dunia. Namun, Katara yang melihat Momo mendapatkan sebuah biji, kemudian berkata pada Aang
untuk ikhlas karena alam akan memulihkan dirinya seiring waktu. Di sisi lain, Sokka melihat ada anak yang sedang sendiri. Dia pun berusaha mendekatinya. Namun saat Aang dan Katara datang, gadis itu jadi takut. Mereka pun mengikuti anak itu karena bonekanya tinggal. Di sana Aang melihat para warga yang tampak tak punya harapan karena tanah pertanian mereka rusak akibat perang, seakan alam marah pada mereka. Beberapa anak mereka juga hilang setelah pergi berburu. Aang pun berkata mereka hilang di alam roh. Dia pun berjanji akan membantu mencari anak mereka. Di kapal, Zuko memarahi Letnan Ji yang dianggap idiot karena menyepelekan sebuah informasi. Karena itu tampak Letnan Ji yang kelihatan marah. Di istana, untuk mengganggu keberhasilan Zuko, Azula menyarankan ayahnya agar memberi bantuan pada Panglima Zhao agar lebih cepat menangkap Avatar. Ayahnya pun setuju dan akan memberikan pasukan pemanah. Namun ayahnya memperingatkan kalau yang menemukan Avatar adalah Zuko. Dan itulah yang diinginkan ayahnya, penerus yang bekerja keras dan bukan yang pandai menjilat. Kembali ke Aang. Jadi dia akan masuk ke dunia roh karena sebagai avatar, dia adalah penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. Dia pun bersemedi sampai malam. Namun saat berhasil, ternyata Katara dan Sokka juga ikut terkena efek raga sukma dari Aang, yang dikarenakan energi di sana sangat tipis. Sokka pun memaksa Aang memasukkannya kembali, namun tiba-tiba mereka masuk ke alam roh. Di tempat lain, Zuko mencari informasi tentang tanda-tanda Avatar di sebuah desa. Namun dia kaget karena rumor tentang Avatar sudah menyebar di sana. Di sana juga mereka melihat tentara bayaran yang merajalela. Kembali ke Aang. Mereka dikejutkan dengan penampakan burung raksasa. Burung itu memperingatkan kalau di sini bukanlah tempat manusia. Namun hanya Aang yang bisa mengerti bahasa burung itu. Burung itu juga bilang kalau Sokka dan Katara dalam bahaya jika lama-lama di sana, karena di sana banyak makhluk berbahaya. Aang pun bilang kalau mereka hanya mencari teman mereka. Burung itu pun menyarankan Aang untuk mendatangi sebuah pondok di ujung jalan. Burung itu juga bilang temannya dalam bahaya karena akan ada yang mengungkap sebuah kesedihan mendalam yang sangat dahsyat. Sementara Azula, dia yang marah dibilang penjilat oleh ayahnya, melampiaskan amarahnya pada gurunya dan hampir melukainya. Sedangkan Paman Zuko, dia memakai jasa tentara bayaran tadi untuk melacak keberadaan Avatar. Zuko sebenarnya menolak, namun pamannya yakin kalau wanita itu bisa dipercaya. Kembali ke Aang. Katara bertanya apakah hal berbahaya untuk mereka. Menurut burung tadi, Aang pun bilang tentang menghadapi kebenaran. Namun mereka bingung apa yang bahaya dari kebenaran. Namun tiba-tiba ada monster menyerang mereka. Mereka pun terpaksa melanggar peringatan burung untuk tetap di jalur. Mereka yang ingin menggunakan kekuatan juga tak bisa di sana. Monster itu pun menyerang Sokka sampai terhempas, sedangkan Aang dan Katara kabur menjauh. Sokka yang tersadar bertemu rubah yang memperingatinya untuk hati-hati dengan kabut itu. Sedangkan Katara yang mencari Aang dan Sokka, dia tiba-tiba terbawa ke masa lalu saat bersama ibunya. Dia bingung itu nyata atau tidak. Namun Katara harus mengulang lagi kejadian di saat ibunya dibunuh untuk melindunginya. Begitu juga dengan Sokka. Dia dibawa ke masa dia baru lulus dari tes kesatria. Namun dia justru mendengar kalau dia lolos karena bantuan pamannya. Dan ayahnya cukup kecewa dengan Sokka. Sedangkan Aang, dia juga hampir tergoda sugesti dengan melihat desanya. Namun sebagai avatar, dia tahu itu bukan asli. Sosok hantu yang membuat ilusi itu pun keluar.
dan memuji Avatar yang tak tergoda. Dia juga kenal Avatar karena Avatar sebelumnya pernah datang dan mencuri barang berharganya. Namun hantu itu juga berhasil mengambil hal berharga dari Avatar sebelumnya. Dan saat Aang memberitahu tujuannya ke sana, sosok itu pun tertawa dan mengejar Aang karena dia ingin memangsanya. Aang pun terus berlari sampai dia menembus kabut dan bertemu dengan pondok bercahaya yang dibilang burung sebelumnya. Dan ternyata orang di pondok itu adalah gurunya. Sempat mengira itu ilusi, namun gurunya meyakinkan Aang kalau itu bukan ilusi. Aang pun sangat senang bertemu gurunya lagi. Jadi alasan gurunya masih di sana karena dia menolak bereinkarnasi karena menunggu Aang datang ke sana. Setelah lama mengobrol, Aang pun teringat temannya. Dia pun meminta bantuan pada gurunya. Gurunya menjelaskan kalau kabut itu adalah ulah sosok tadi yang bernama Koh. Dia memburu jiwa tersesat untuk ia mangsa, dan jiwa yang dimangsa akan musnah selamanya. Namun gurunya bilang mustahil mengalahkan Koh karena dia sangat kuat. Namun dahulu Avatar Roku pernah melawan Koh, namun gurunya tak tahu detailnya. Aang pun pamit untuk langsung bertanya pada Avatar Roku. Walaupun ia harus menempuh jalan sulit karena Avatar Roku ada di wilayah api, Aang pun meminta gurunya untuk menunggunya kembali. Aang yang tak ingin membahayakan orang lain meminta Appa dan Momo untuk tinggal dan menjaga Katara dan Sokka. Sedangkan di sisi lain, Zuko yang tampak keras sebenarnya dia sangat kesepian. Namun dulu Zuko adalah anak yang ramah dan ceria yang penuh antusias. Kembali ke kapal, Zuko marah karena Letnan Ji merubah arah kapal, yang ternyata itu adalah perintah Zhao karena ayah Zuko telah menunjuknya memimpin semua operasi penangkapan Avatar. Zuko sangat kesal, ditambah lagi semua awak kapalnya menolak mengikuti perintahnya. Paman Zuko mencoba mengingatkan Letnan Ji dan lainnya, karena mereka sudah 3 tahun berlayar bersama mencari Avatar, dan tak ada yang lebih berhak mengatur kecuali Zuko. Letnan Ji yang sudah kesal mengungkapkan kekesalan mereka atas sikap Zuko yang tak pernah menghargai mereka, padahal sudah 3 tahun mereka melayani Zuko. Paman Zuko pun bilang Zuko sudah banyak penderitaan, dan dia sangat paham tentang pengorbanan lebih dari yang mereka tahu. Kembali ke Aang. Akhirnya dia sampai di kuil Avatar Roku. Dia masuk diam-diam. Namun ketika melihat penjaga kuil dia sangat senang. Namun penjaga kuil malah menyerang Avatar. Karena mereka sudah tak percaya lagi dengan seorang Avatar. Karena yakin tak ada yang lebih kuat dari raja mereka. Aang pun kabur. Namun ada satu penjaga yang menolongnya. Dia masih menghargai ajaran Avatar Roku. Dia pun mempersilahkan Aang untuk berkomunikasi dengan Avatar Roku dan dia yang akan menahan penjaga lain. Remember the teachings of Avatar Roku. Fire is not meant. Aang pun berhasil bertemu Avatar Roku. Walau dari negara api, Avatar Roku memiliki karakter humoris. Avatar Roku mengajarkan Aang siapa itu Avatar. Kalau Avatar Kyoshi mengajarkan Avatar harus keras tanpa belas kasih, namun Roku menambahkan lagi, Avatar memang harus keras, namun Avatar harus bisa menjadi penengah dan diplomat yang menyelesaikan masalah dengan komunikasi, namun harus tegas saat tak ada pilihan. Aang pun bertanya tentang cara melawan sosok Koh. Avatar Roku pun bilang dia tak pernah melawan Koh, namun dia mencuri hal berharga dari Koh, simbol seorang ibu bagi Koh, yang saat ini benda itu ada di kuilnya. Aang pun pamit untuk segera menolong temannya, namun saat dia keluar, semua penjaga sudah terbujur kaku, yang ternyata itu adalah perbuatan tentara bayaran Paman Zuko. Aang pun memohon dilepas karena dia harus menolong temannya.
Namun, Zuko keburu datang dan langsung membawanya. Di jalan, Aang terus memohon agar dilepas untuk menolong temannya. Dia berjanji akan menyerahkan diri. Namun, Zuko menolak. Aang yang melihat luka di wajah Zuko sedikit ibah, yakin kalau Zuko telah mengalami banyak penderitaan. Jadi, dulu saat rapat para jenderal, ayah Zuko meminta pendapat strategi dari Zuko. Namun, Zuko malah memberi cara yang kurang baik. Kemudian, jenderal lain menyarankan agar mereka mengorbankan salah satu peleton mereka untuk menjadi korban. Zuko pun menolak, karena itu akan membunuh semua tentara mereka. Namun ayahnya tetap setuju dan tak peduli dengan orang lain, karena itu adalah sebuah pengorbanan prajurit. Karena itu, Zuko jadi berdebat dengan salah satu jenderal di sana. Ayahnya pun marah dan menyuruh mereka untuk duel. Kembali ke Aang, mereka diserang pasukan Zhao. Zuko pun marah karena Zhao ingin mengambil avatar darinya. Namun dia tak bisa melawan karena Zhao adalah utusan ayahnya dan dia juga sudah dibidik para pemanah handal. Di penjara, Aang meminta agar Zhao membebaskannya, agar dia bisa menyelamatkan dunia. Namun Zhao yang picik dan ambis tak peduli dengan Aang. Kesal dengan Zhao, Aang meniupnya sampai terhempas. Di luar, Zhao yang senang dengan hasilnya mengajak semua tentaranya untuk berpesta merayakan keberhasilan mereka. Namun di luar ada pria bertopeng yang menyusup masuk ke sana. Pria itu ternyata ingin membebaskan Aang. Setelah terbebas, Aang dan pria itu berusaha keluar. Namun Zhao yang sadar avatar hilang langsung menyuruh semua mencarinya. Aang dan pria itu terdesak. Namun Zhao menahan tentaranya untuk tak membunuh avatar karena dia harus tetap hidup. Mendengar itu, pria bertopeng malah menyandra Aang. Tak ingin avatar bahaya, Zhao melepas mereka. Namun ternyata itu adalah rencana Zhao karena dia sudah punya pemanah. Pemanah langsung memanah pria bertopeng dan mengenai topengnya. Namun untuk tembakan kedua, Aang langsung membuat angin yang membutakan pandangan. Aang yang melihat pria itu terluka membuka topengnya yang ternyata itu adalah Zuko. Aang ingin meninggalkannya, namun dia merasa berhutang pada Zuko. Aang pun membawa Zuko ke sebuah gubuk untuk berlindung. Di sana, Aang mencoba berbasa-basi, namun Zuko sangat kaku dan tak peduli dengan Aang. Namun pada akhirnya, Zuko mau berbicara dengan Aang. Aang lalu bertanya kenapa Zuko melawan tentaranya. Zuko pun bilang mereka tidak di pihaknya, namun jika dia menangkap avatar, mereka akan ada di pihaknya. Dan setelah itu dia bisa pulang dan menjadi penerus tahta raja. Mendengar itu, Aang memberi saran pada Zuko untuk tak jadi sama seperti tentara negara api yang tak punya rasa belas kasih. Namun Zuko marah karena tentara yang berbelas kasih itu adalah bukti kelemahan dan sebuah penghinaan. Dia pun ingin menyerang Aang, namun Aang langsung membuatnya pingsan. Jadi, dulu saat Zuko akan duel dengan salah satu jenderal, ternyata ayahnya yang akan jadi lawan Zuko. Ayahnya merasa terhina karena strategi tentaranya dihina. Dia tak ingin tentaranya memiliki belas kasih. Namun Zuko saat itu tak ingin menyakiti ayahnya, terus berusaha menahan agar tak melukai ayahnya. Namun ayahnya dengan tega terus menyerangnya. Ayahnya juga yang sengaja melukai wajah Zuko. Kembali ke Aang, dia membawa Zuko ke perahu untuk dia kembali ke kapalnya. Aang juga berharap kelak mereka bisa berteman, namun Zuko malah menyerangnya. Di kapal, paman Zuko menjelaskan pada Letnan Ji sebesar apa sebuah pengorbanan Zuko. Jadi setelah bertarung dengan ayahnya, Zuko menjadi pendiam. Pamannya mencoba menyemangati Zuko, namun ayahnya yang datang seakan tak peduli dengan luka yang diberinya. Dia justru sengaja mengutus Zuko untuk mencari avatar dan tak boleh masuk wilayah api jika tak membawa avatar.
Itu semua dilakukan agar Zuko mengalami kerasnya hidup di luar sehingga dia kehilangan belas kasih. Dan pasukan yang bersama Zuko di kapal adalah pasukan yang tadinya akan dikorbankan ayahnya. Mendengar itu, Letnan Ji sangat kaget. Dan ketika Zuko sampai, seluruh pasukan memberikan penghormatan pada Zuko yang membuat Zuko bingung. Sedangkan Aang sampai di tempat Katara dan Sokka. Dia juga sangat senang Appa dan Momo masih berjaga. Di alam roh, Aang memberikan barang milik Koh untuk ditukar dengan teman-temannya. Namun, saat Aang mendatangi gurunya, tempat itu sudah gelap dan kosong. Or worse. Kembali ke kapal, Letnan Ji memberitahu Zuko kalau dirinya akan ditangkap karena dituduh sebagai pengkhianat. Pamannya pun sangat yakin kalau Zhao tahu Zuko menyelamatkan Avatar. Pamannya pun menyuruh Zuko untuk kabur. Mereka pun memberikan Zuko perahu agar dia bisa kabur sebelum pasukan datang menangkapnya. Namun saat sudah jauh, Zuko melihat ada bom jeli di perahunya, yang ternyata misi penangkapan Zuko adalah palsu. Zhao sengaja melakukan itu agar Zuko bisa mereka bunuh tanpa harus dicurigai raja. Sementara Aang, akhirnya mereka sampai di suku air Kutub Utara. Di sana raja menyambut mereka, namun Aang langsung pada intinya. Dia mengatakan kalau menurut penglihatannya Kutub Utara akan diserang. Sang raja ternyata sudah tahu karena pengintai mereka sudah melihat ada kapal negara api, dan mereka tak khawatir sebab Avatar sudah datang. Sementara Sokka, dia merasa aneh dengan sang putri. Dia merasa mereka pernah berjumpa. Di kapal, Zhao menyampaikan bela sungkawa pada Paman Zuko. Namun Paman Zuko sangat yakin kalau ini adalah perbuatan Raja Ozai, karena Ozai sudah dikuasai ambisi hingga tak mau ada yang menghalanginya, bahkan darah dagingnya sendiri. Zhao juga mengabarkan dirinya yang akan menyerang Kutub Utara. Namun Paman Zuko tak menyangka kalau Zhao bisa memimpin penyerangan penting ini. Zhao pun dengan pede bilang kalau dia punya keberuntungan. Sementara di istana, Azula sedang dites ayahnya. Namun ayahnya masih belum puas karena Azula sangat lama mengalahkan lawannya. Azula pun sangat kesal karena merasa dipermainkan, namun dia masih bertekad menjadi yang terbaik di hadapan ayahnya. Di utara, Sokka terus memandangi putri raja. Katara menyuruhnya untuk berkenalan, namun Sokka tak percaya diri karena merasa putri raja sangat tak mungkin didekati. Di sana, mereka didatangi Guru Paku. Dia menyambut kehadiran Katara sebagai satu-satunya pengendali air selatan yang tersisa dan menyuruh Katara untuk menemui pelatih Yagoda besok pagi. Di sisi lain, Sokka yang terus memandangi putri raja, dia sampai mengikutinya ke dapur. Di sana putri raja sedang membuat es krim. Melihat ada Sokka, dia pun menawari Sokka. Sokka pun tak menyangka putri yang tadinya begitu anggun ternyata sama saja seperti wanita biasa. Putri pun mengenalkan namanya Putri Yue. Yue sebagai seorang putri memang diharuskan bersikap anggun di saat berhadapan dengan warga. Namun sebenarnya dia hanya ingin menjadi wanita normal. Tak lama datang Han mengabarkan Yue kalau persiapan doa sudah selesai. Sokka pun sedikit cemburu mengira Han menyukai Yue. Namun saat pamit pergi, Sokka yang melihat pengikat rambut Yue merasa itu mirip dengan yang mengikat ekor rubah di alam roh. Di luar, Han mendatangi Sokka untuk meminta saran tentang cara berperang. Karena mereka tidak punya pengalaman berperang, Sokka pun dengan senang hati ikut membantu. Begitu juga dengan Aang. Guru Paku memintanya untuk memimpin pasukan di garis depan karena dia sang avatar. Aang pun bilang pada mereka kalau dia belum menguasai keempat elemen dan alasan dia datang untuk berguru. Guru Paku pun kecewa karena Aang malah pergi melawan para monster dan roh sehingga lupa untuk berlatih.
Di tempat lain, Katara mendatangi pelatih Yagoda. Di sana, Katara diajari teknik penyembuhan. Dia pun langsung bisa dan Yagoda memujinya. Namun Katara tak puas karena tujuannya ingin melatih kemampuannya untuk bertarung. Namun Yagoda tak mengizinkan karena wanita dilarang bertarung dan hanya bertugas sebagai medis. Katara pun kecewa dan pergi. Kembali ke Sokka. Selesai memberi arahan, Sokka bertanya pada Han, apakah dia menyukai Putri Yue. Han pun bilang kalau dulu waktu kecil mereka pernah bertunangan, namun setelah dewasa, Yue membatalkannya dan tak menjelaskan alasannya. Sementara Yue dia membawa Aang ke kuil Avatar Kuruk. Yue juga bilang kalau warga sudah lama tak mau berkomunikasi dengan Avatar dikarenakan sewaktu jadi Avatar, Kuruk kurang memperhatikan dunia karena dia terobsesi dengan dunia roh. Namun Yue yakin Kuruk pasti punya alasan. Aang pun segera berkomunikasi dengan Avatar Kuruk. Di sana, Aang menjelaskan dia ingin membantu menghentikan perang di Kutub Utara. Namun Kuruk bilang apa yang sudah diramalkan maka tak bisa dicegah. Namun hasilnya belum bisa dipastikan. Aang pun meminta Kuruk untuk merasukinya sama seperti yang dilakukan Avatar Kyoshi. Namun Kuruk bilang itu mustahil karena dia bukan Kyoshi. Kuruk pun menjelaskan setelah jadi Avatar, dia harus menghalau dunia roh yang hampir masuk ke dunia manusia. Dan karena peperangan itu, Kuruk merusak tubuh dan juga mengotori jiwanya. Dan dengan kondisi itu, mustahil dia bisa mengendalikan kekuatannya. Namun, walau sudah banyak berkorban, Kuruk harus kehilangan kekasihnya yang wajahnya dicuri oleh Koh. Dan wajah itu mirip dengan Yue. Di kuil, Sokka tak sengaja masuk. Namun, melihat ada Yue, dia ingin pergi. Namun Yue memanggilnya dengan kata-kata yang sama dengan ucapan rubah di dunia roh. Yang ternyata itu memanglah Yue. Jadi, dulu Yue kecil sakit parah. Ayahnya pun meminta bantuan roh dan roh bulan mengabulkan permintaan ayah Yue. Dan karena itu, Yue menjadi sebagian roh dan sebagian manusia. Dan karena itulah Yue bisa terhubung dengan dunia roh melalui mimpi. Lalu Sokka bertanya kenapa Yue menolak Han. Yue pun mengatakan Han memang sempurna, namun dia bukan pria impiannya. Dan dia langsung mencium Sokka. Kembali ke Aang. Dia menjelaskan kalau dia ingin menjadi avatar yang bekerja sama dengan teman-temannya. Namun Kuruk bilang kalau itu mustahil karena sang avatar harus menanggung semua beban itu sendirian. Kembali ke Katara, dia mendatangi guru Paku agar dia dilatih cara bertarung. Namun lagi-lagi dia mendapat penolakan karena wanita dilarang bertarung. Karena itu adalah tradisi dan wanita tak pantas berperang karena wanita lemah. Katara pun curhat dengan Aang, namun Aang juga menyarankannya untuk tak ikut bertempur. Aang juga bilang Katara dan Sokka adalah penghambat dia untuk menjadi seorang avatar. Sedangkan Zhao dan armadanya sudah tak jauh dari utara. Paman Zuko terus mengingatkan kalau strategi dari Zhao itu mustahil untuk menang karena banyak yang sudah gagal. Zhao pun bilang kalau dia punya sesuatu yang orang lain tak punya dan takdir ada di pihaknya. Lalu Paman Zuko curhat dengan salah satu prajurit, namun ternyata itu adalah Zuko. Dia selamat karena sebelum perahu meledak dia sempat kabur. Pamannya pun bertanya, apa Zuko punya rencana? Namun Zuko tak punya rencana karena dia hanya fokus pada avatar. Pamannya bingung kenapa Zhao senekat ini dan yakin kalau Zhao punya seseorang di belakangnya yang sangat cerdik. Di istana, Azula disuruh bertarung namun dia menolak karena ayahnya mempermainkannya. Lalu Azula pun mengeluarkan kekuatannya yaitu elemen petir. Ayahnya pun sangat kagum. Kembali ke utara, Katara yang berlatih didatangi Sokka. Sokka ingin memberi semangat pada Katara karena dia yakin Katara kuat dan pantas ikut berperang.
Dan untuk membuktikan kemampuannya, Katara akan menantang Guru Paku walaupun dia tahu kalau dia akan kalah, namun dia akan buktikan dia bisa melawan. Namun Guru Paku tak mau menerima tantangan Katara. Katara pun langsung menyerang Guru Paku yang membuat Guru Paku mau melawannya. Aang yang ingin menghentikan ditahan Sokka. Dengan trik es ciptaannya, Katara berhasil membuat Guru Paku terpojok yang memaksa Guru Paku mengeluarkan kekuatan seriusnya untuk mengalahkannya. Guru Paku pun mengakui Katara pengendali air hebat, namun tetap tak bisa ikut perang. Walau begitu, para pria di sana memuji Katara yang berhasil memojokkan Guru Paku. Katara juga mengingatkan Aang untuk tak khawatir dengan keselamatan mereka, karena itu adalah pilihan mereka dan berkat Aang mereka bisa melangkah sejauh ini. Tujuan mereka adalah membantu Aang agar tak sendirian, karena mereka adalah keluarga. Namun Aang masih fokus pada pesan para avatar kalau sang avatar harus melakukannya sendiri. Katara pun bilang itu adalah sejarah dulu. Sekarang Aang bisa menulis sejarah baru sebagai legenda avatar. Namun kehadiran kapal armada Zhao sudah dekat karena debunya sudah sampai di sana. Mereka pun langsung melancarkan serangan. Dengan bekerja sama, mereka berhasil menghancurkan satu kapal musuh. Sudah merasa senang, mereka pun dikagetkan dengan penampakan puluhan armada kapal negara api. Di kapal, Zuko memutuskan menggunakan kapal kecil untuk menjalankan misinya. Dan sebelum pergi, dia berterima kasih karena pamannya selalu ada di sisinya. Kembali ke Aang, mereka melaporkan keadaan sekarang dan meminta mereka untuk mempersiapkan diri karena mereka kalah jumlah. Kembali ke Zhao, paman Zuko terus meragukan strateginya. Dia pun menunjukkan rahasianya, yaitu kapal terbang ciptaan dari sang mekanik dan Sokka yang digunakan untuk misinya. Sementara Aang dan lainnya berusaha menghalau serangan dari musuh. Sementara Katara yang tahu mereka kekurangan pasukan meminta izin pada Guru Paku agar ikut membantu. Namun Guru Paku tetap menolak. Katara pun menunjukkan wanita lain yang juga ingin ikut membantu. Dibantu pelatih, akhirnya Guru Paku memberikan izin dan Katara yang memimpin mereka. Begitu juga dengan Yue. Walau dia putri, dia ingin membantu mengevakuasi para warga. Ayahnya pun meminta Sokka untuk ikut menjaga Yue. Di kelompoknya, Katara berusaha memimpin kelompoknya untuk menghalau serangan. Para pria junior juga ingin bergabung dengan Katara sebagai pimpinannya. Sedangkan Zhao dan paman Zuko sudah terbang untuk melakukan misi dari Zhao yang ingin menghancurkan seluruh pengendali air melalui kekuatan inti dari pengendali air, yaitu kekuatan bulan yang mereka simpan di balik gunung utara. Bulan yang hidup dalam wujud ikan yang menjaga keseimbangan antara hitam dan putih, dunia dan alam roh. Paman Zuko pun melarang itu karena jika itu dilakukan, maka itu akan mengacaukan dunia roh. Aang yang sedang bertarung didatangi avatar Kuruk yang memperingatkan Aang tentang pisaunya yang dibuat dari material roh akan kembali ke utara. Maka itu bahaya. Dia juga mengingatkan niat dari Zhao yang ingin mengacaukan hubungan antara dunia manusia dan dunia roh. Karena jika dunia roh masuk ke dunia manusia, maka walau Aang seorang avatar, kekuatannya tak ada apa-apanya dengan kekuatan elemen-elemen roh. Di sisi lain, Sokka dan Yue yang ingin pergi terkena dampak serangan. Momo yang menyelamatkan seorang anak harus terluka parah. Sokka yang melihat itu sangat sedih. Walau dia kurang suka dengan Momo, namun dia tetap khawatir. Melihat Momo yang masih ada harapan hidup, Yue pun membawa Momo ke sebuah lokasi untuk menyelamatkannya. Jadi, di balik kuil avatar Kuruk, di sana ada hutan yang menjadi tempat roh bulan dan roh samudra bersemayam dalam bentuk ikan. Yue memasukkan Momo ke air kolam itu dan Momo langsung pulih. Sementara Zuko, dia berhasil masuk ke sana melalui pembuangan air.
Di hutan rahasia, Sokka melihat Xiao masuk dengan kapal terbangnya. Di sana, Paman Zuko masih berusaha melarang Xiao untuk melakukan misinya karena itu bisa membuat kehancuran dunia. Jadi, percuma dia menang perang kalau dunia juga hancur. Namun Xiao yang sudah gelap mata dan ingin berkuasa tak peduli dengan semua yang akan terjadi. Di sisi lain, Aang dan Katara yang mencari Sokka dan Yue, mereka dihalang oleh Zuko. Katara pun menyuruh Aang pergi dan dia yang akan menahan Zuko. Aang yang tahu kemampuan Katara memperingatinya agar tak terlalu menyakiti Zuko. Mendengar itu, Zuko jadi emosi. Sementara Aang, dia yang baru masuk ditarik oleh Sokka. Di sana, mereka memantau apa yang dilakukan oleh Xiao. Xiao yang sudah haus kekuasaan langsung mengambil roh bulan dalam wujud ikan putih. Hal itu pun membuat bulan langsung memerah. Dan saat Aang mengancamnya, Xiao balik mengancam dengan akan membunuh ikan itu dengan pisau yang dimaksud oleh Avatar Kuruk. Aang pun jadi tak berkutik. Aang mencoba mengingatkan Xiao kalau apa yang dilakukannya bisa membuat kehancuran dunia. Aang juga meminta maaf sebagai avatar dia telah gagal menyelamatkan dunia. Melihat ada celah, Paman Zuko langsung menyerang Xiao dan ikannya berhasil terlepas. Aang pun berusaha mengambilnya, namun Xiao langsung menusuk ikan itu dan membuatnya mati. Bulan pun langsung menghilang, begitu juga dengan seluruh warga air yang melemah dan kehilangan kemampuan mereka, membuat mereka porak-poranda tak mampu melawan serangan musuh. Melihat dunia dalam bahaya, Aang mengingat semua pesan para avatar tentang tugas avatar yang harus berkorban bahkan dengan nyawanya untuk menyelamatkan dunia. Aang pun sebagai avatar mengorbankan dirinya agar dirasuki oleh pasangan roh bulan, yaitu roh samudra, untuk mengamuk dengan dipenuhi kekuatan avatar. Ikan itu pun berubah dan mengamuk seperti Godzilla. Semua kapal-kapal itu hancur di lahap kemarahan roh samudra yang kehilangan pasangannya. Di saat semua orang melarikan diri, Zuko bertemu dengan pamannya dan di sana dia melihat Xiao dan langsung menyerangnya. Namun saat akan menghabisi Xiao, Xiao mengungkapkan sebuah fakta. Fakta kalau selama ini dia didukung oleh adiknya Azula. Dan dia juga bilang kalau sebenarnya ayahnya menyuruh Zuko mencari avatar bukanlah untuk itu, namun ayahnya hanya ingin mengusir Zuko. Mendengar itu, Zuko jadi lengah dan hampir diserang Xiao, namun untungnya pamannya menyelamatkannya. Sementara Aang masih dirasuki amarah roh samudra. Katara mencoba menyadarkannya, namun Yue bilang Aang sudah tiada karena selama pasangan roh samudra belum kembali, Aang akan terus mengamuk bersama amarah samudra. Yue pun mengingat kalau dulu dia pernah ditolong oleh roh bulan dan separuh roh napas bulan ada padanya. Yue pun akan mengorbankan dirinya untuk mengembalikan roh bulan. Sokka yang ingin menahannya, dia dijebak oleh Yue dan tak bisa berbuat apa-apa. Setelah Yue berkorban, roh bulan kembali dalam wujud ikan dan roh samudra sadar dan mulai kembali menjumpai pasangannya. Aang juga terlepas dari amarah roh samudra dan bulan kembali menyinari dunia. Walau mereka berhasil menyelamatkan bulan, namun mereka juga banyak kehancuran dan kehilangan. Namun sebagai suku air yang menyimbolkan sebuah perubahan, Guru Paku yakin mereka bisa membangun kembali kerajaan mereka. Guru Paku juga memuji dan berterima kasih pada Katara yang sudah semangat membantu. Dia juga menghadiahkan Katara sebuah kalung yang berisi air suci dari kolam roh bulan dan roh samudra. Di sini Katara juga akan menjadi guru yang juga guru buat Aang. Sementara Zuko dan pamannya berhasil selamat. Namun saat ini Zuko yang masih terpukul dengan fakta dari Xiao
masih tak tahu mau berbuat apa selanjutnya. Sedangkan Aang sangat sedih melihat kehancuran akibat kemarahannya. Sokka dan Katara pun mencoba menenangkan Aang kalau itu hanya dampak perang yang tak terelakkan dan meminta Aang untuk fokus bersiap untuk serangan berikutnya dan mereka harus melepaskan masa lalu untuk mendapatkan masa depan. Di istana, Raja Ozai sudah menyangka kalau pasukannya akan kalah. Namun, utara bukanlah target sebenarnya, karena target mereka adalah Omashu, pengendali tanah yang tak pernah bisa mereka kalahkan. Hari ini berhasil ditaklukkan dengan Azula yang memimpinnya. Omashu. Dan untuk Zuko, Raja tak terlalu memperdulikannya, karena jika Zuko kuat, dia akan selamat. Namun kalau lemah, maka tak apa dia dikorbankan. Oke guys, itulah alur Avatar. Dari perkataan Azula yang bertanya apa selanjutnya, berarti ada kemungkinan Avatar akan ada lanjutannya. Jadi kita tunggu aja. Oke, makasih dah nonton. Bantu like and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.